sendiri kenapa sih memilih menjalani profesi sebagai make up pengantin? Iya, jadi kalau untuk di makeup pengantin itu punya kepuasan tersendiri ya. Jadi kita punya karya seperti apa kita bisa langsung tuangkan di calon pengantin kita. Selain itu juga penghasilannya juga menjanjikan. Ya. Nah, jadi seperti yang kakak bilang nih kan berarti harus sesuai tema, semuanya tuh harus di makeover dari atas sampai bawah. Berarti kan agak cukup repot ya kak. Nah itu kakak butuh asisten nggak sih untuk membantu? Oh, kalau untuk asisten itu penting ya, karena kan kita ada yang namanya beauty case itu, jadi koper kita ubah menjadi meja beserta lampu-lampunya, terus perlengkapannya juga banyak sekali gitu. Jadi peran asisten itu sangat penting gitu. Jadi membantu juga. Membantu ya, untuk tata busananya juga. Terus untuk pemasangan nail polish kayak kutek gitu, itu juga butuh asisten gitu untuk mempermudah. Nah kak, tapi ngomong-ngomong sebenarnya kakak udah berapa lama sih kak menekuni profesi sebagai perias pengantin? Oh iya, kalau untuk menekuni saya sebenarnya udah dari tahun 2005 ya. Jadi udah setelah lulus kuliah saya udah mulai menekuni. Tapi bener-bener saya tekunin di rias pengantin itu 2010 ini gitu. Jadi udah hampir 4 tahunan lah ya. Nah kak, kalau Illuxin sendiri itu didirikan udah berapa lama ya kak? Illuxin sendiri didirikan sudah 4 tahun, jadi tahun 2010 saya dirikan gitu. Tapi apa sebenarnya hobi nggak sih kak dari kecil? Hobi dari kecil saya hobi, dari SMP kebetulan memang lingkungan saya di kecantikan, jadi ibu saya dulu pernah buka salon, jadi dari SMP saya udah meramas, Pas gunting, banget. gitu. Jadi Ya pas, jadi sampai dewasa sekarang kakak mau menekuni lagi ya? Iya. Jadi ini kakak buka-buka salon kayak gini awalnya gimana nih kak? Apa pernah ada misalnya nggak laku, bangkrut atau gimana, terus kakak bangun lagi salonnya atau gimana nih kak? Ada Oh nggak gitu, cerita-ceritanya ada gitu? ceritanya ya. Dulu waktu pas pertama kali saya selesai kuliah, lulus kuliah, itu saya sempat kerja dulu di bank swasta, kemudian saya resign untuk membangun salon. Nah di situ sempat ada jatuh bangunnya juga, itu tahun 2006 ya. 2006, kemudian sampai perjalanan 2010 itu saya ganti-ganti profesi gitu. Kalau zaman sekarang istilahnya galau ya. Bimbang. Ya, bimbang. Nah akhirnya di tahun 2010 karena ada teman saya yang mau ngerias pengantin, menurut saya ini tantangan. Akhirnya saya belajar dulu, kemudian saya jadi perias di situ. Jadi alhamdulillah animo dari tamu-tamu pengantin seneng gitu, suka manglingin lah. Wah, jadi kayaknya kita tuh lebih penasaran lagi nih kak, pengen lihat sih seperti apa sih tempat kerja kakak kalau misalnya lagi merias pengantin. Iya, tuh, Pak. Boleh nggak nih kak kita lihat ruang kerja kakak? Iya boleh, ayo. Tapi sebentar dulu nih kak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi dan lebih banyak lagi, kita juga mau tahu nih pengetahuan sahabat-sahabat di rumah tentang make up pengantin. Yuk kita tanyain. Ini dia cuplikannya. Kalau make up pernikahan itu kayak untuk memperindah pengantin tersebut. Jadi biar kelihatan lebih cantik, lebih beda. Makeup pernikahan itu setahu saya digunakan pada saat seorang pacar itu misalkan akan melangsungkan pernikahan. Itu pertama harus benar-benar kelihatan banget wajahnya, agak cantiknya, terus menornya seberapa dan sesuai dengan baju yang digunakan. Yang saya tahu tentang makeup pernikahan itu apa sih? Pengantin sebelum dirias itu sebelum nikah itu dirias dulu. Ya. Yang saya ketahui tentang makeup pernikahan itu, kalau makeup pernikahan itu supaya pengantinnya itu supaya lebih kelihatan lebih cantik di hari spesialnya. Yang saya tahu tentang makeup pernikahan itu buat para pengantin itu biar cantik. Nah terus makeup pernikahan itu sebagai pelengkap buat pernikahan agar terlihat lebih menarik. Cukup gitu. Beda, soalnya makeup pernikahan itu ya dandanan itu lebih menor gimana gitu. Kalau artis itu cuma secukupnya aja, asal jerawat sama itu kelihatan bersih. Makeup artis sama makeup pernikahan itu bedanya, kalau makeup artis itu supaya di TV artisnya itu supaya lebih kelihatan lebih natural aja, supaya kalau misalnya mukanya seperti bersih. Sedangkan kalau makeup pernikahan itu lebih menor supaya kelihatan lebih cantik.
Kalau biasanya tuh kalau make up artis itu ya yang sederhana aja. Tapi kalau misal pengantin dia lebih lengkap, terus lebih menor gitu. Soalnya biar kelihatan berbeda dan lebih pangling gitu. Bedanya ya sih kalau artis sih lebih banyak lah, lebih lengkap. Kalau pernikahan sih ya cukup sederhana lah. Beda, kalau makeup artis itu kan agak lebih natural. Kalau makeup pernikahan otomatis kan dia kan akan bertahan lama lebih dari 2 jam gitu. Terus lebih kena keringat, terus juga harus benar-benar bertahan lama banget makeupnya. Nah, ini Cynthia Dedi kebetulan lagi ada kelas pengantin. Nah, perkenalkan dulu, sebelumnya ini Mbak Jatuh, murid saya. Halo. Nah, ini Dedi, dan ini modelnya Novi. Ya, nah ini proses makeup pengantin ya, jadi beda dari makeup biasanya gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih? Gini Kak, sebenarnya kalau misalnya ada acara-acara pernikahan seperti itu, biasanya kalau kakak merias itu tekniknya seperti apa ya Kak? Tekniknya banyak ya, tapi sebelum dirias itu pengantin harus dianatomi wajah dulu. Jadi harus tahu, kita harus kenal wajahnya dulu. Jadi kita tahu apa yang mau ditonjolkan dan apa yang mau ditutupin gitu. Nah, untuk tekniknya sendiri itu ada teknik shading sama highlight. Nah, kalau shading itu kan biasanya kita pemilihan foundationnya itu warna-warna gelap, warna coklat, sama kayak kita pakai baju. Itu kalau misalnya kita pakai gelap kan kesannya meniruskan, menguruskan. Nah, itu fungsinya untuk mempersempit. Sementara kalau untuk yang warna-warna terang, nah itu untuk melebarkan atau menonjolkan. Jadi ada teknik shading highlight, terus ada lagi teknik jahit bulu mata. Jadi ini kan kalau kita lihat kanan kirinya bulu matanya totalnya berbeda ya. Yang kanan lebih besar, yang kiri lebih kecil gitu. Jadi kita butuh untuk pemasangan bulu mata, dan pemasangan bulu matanya pun juga berlapis-lapis. Jadi kita perlu jahit. Jahit itu artinya menempelkan bulu mata asli dengan yang palsu gitu. Jadi sebenarnya itu ada berapa teknik ya? Ada tekniknya sih sebenarnya, ada complexion 1, terus kedua untuk mata, bulu mata, terus ketiga alis, terus koreksi 5, terus terakhir finishing touch up. Jadi kita cek lagi, biasanya kita kalau misalnya ngerjain kan wajah manusia ada kiri sama kanan ya, kiri kanannya itu harus sama gitu, jadi harus ada finishing touch up lagi. Nah, untuk bagian mata sendiri kan kalau kayak aku matanya sipit nih Kak. Terus cara dibikin supaya agak kelihatan lebih below itu gimana nih? Nah, gampang. Kalau kamu matanya sipit, untuk bulu mata itu pilih yang agak tebal gitu. Jadi kesannya below. Nah, terus untuk eyelinernya juga kamu bisa pasang seluruh bagian mata supaya di bawah juga, di atas juga supaya lebih below. Terus kemudian pemilihan warna eyeshadow, kamu bisa pilih yang warna-warna gelap, jangan warna-warna terang, karena warna terang itu membuat mata efeknya lebih kecil gitu.